Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan perkenalkan nama saya Rahma Zahra dengan NIM 14106-219. Dan saya akan menjelaskan mengenai mini skripsi saya untuk mata kuliah metode penelitian komunikasi terapan yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati SPMSI CPR. Nah, mini skripsi yang saya buat berjudul Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Memotivasi Belajar Anak Homeschooling Komunitas Klub Puasa. Selanjutnya akan masuk kepada bab 1. Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah di mana keluarga menjadi tempat awal dan utama untuk membangun suatu karakter anak, karena dalam sebuah keluarga menjadi tempat anak untuk berinteraksi dan juga bagaimana seorang anak ini dapat belajar menjadi makhluk sosial. Maka dari itu keluarga mempunyai peranan yang penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, dari sisi komunikasinya adalah pola komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak menjadi hal penting karena komunikasi ini menjadi alat atau menjembatani interaksi yang terjadi dalam suatu keluarga. Lalu dari mini skripsi ini fokus penelitiannya adalah pola komunikasi orang tua dalam pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak, anak homeschooling komunitas klub oase. Maka dari itu fokusnya adalah bagaimana pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak homeschooling komunitas klub oase. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengkaji pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak homeschooling komunitas klub oase. Nah, dalam sisi manfaat penelitiannya, dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan terkait kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai pola komunikasi interpersonal pada orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Dan juga untuk manfaat praktisnya adalah, yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan bagi praktisi ilmu komunikasi, khususnya dalam pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak, dan juga bagi para orang tua ataupun keluarga dalam mengoptimalisasikan komunikasi orang tua dan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 terkait kerangka teori. Di dalam kerangka teori ini terdapat 5 jurnal terdahulu, di mana yang memiliki 5 jurnal tersebut memiliki variabel yang sama, yakni komunikasi interpersonal. Nah, dari kerangka teori ini juga terdapat konsep yang saya ambil dari dari beberapa buku, terutama dari bukunya De Vito, mengenai komunikasi interpersonal atau komunikasi manusia, di mana komunikasi ini komunikasi interpersonal ini menggambarkan suatu proses yang melibatkan beberapa elemen, termasuk pesan verbal dan maupun nonverbal, dan konteks fisik maupun psikologis, serta interpretasi pesan oleh penerima. Dan proses komunikasi interpersonal ini juga melibatkan tindakan feedback dan respon yang terjadi antara pengirim dan juga penerima pesan. Nah, masuk kepada variabel, di mana variabel dalam penelitian ini adalah pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Nah, variabel ini membahas mengenai pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak, dan juga pola komunikasi orang tua dan anak adalah cara orang tua dan anak berinteraksi satu sama lain dalam konteks hubungan keluarga. Dan pola ini mencakup segala hal yang terkait dengan pertukaran informasi, pesan, emosi antar orang tua dan juga anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya, yakni terkait metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori komunikasi interpersonal, yang dalam penelitian ini kualitatif berperan sebagai prosedur dalam menjalankan penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informasi yang telah diamati dan juga diteliti. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dikarenakan penelitian ini dilakukan secara mendalam, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan proses serta realitas secara kompleks. Dan juga peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif ini dikarenakan pendekatan ini menurut penulis adalah tepat untuk mendalami bagaimana pola komunikasi interpersonal
lebih dalam pada orang tua dan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4 terkait hasil dan juga pembahasan. Dalam hasil pembahasan ini terdapat 3, yakni hasil penelitian, di mana dari peneliti akan menguraikan data dari hasil penelitian mengenai fokus penelitiannya, yakni pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak homeschooling klub OASE. Nah, dalam hasil penelitian ini terdapat 6 informan, yakni inisialnya adalah MR sebagai orang tua, NA sebagai anak, lalu DR sebagai orang tua, terus NI sebagai anak, lalu PA sebagai orang tua, dan juga AQ sebagai anak. Seperti itu. Dalam hasil penelitian ini dibagi menjadi 2, di mana proses interaksi atau komunikasi yang terjadi dibagi menjadi 2, yakni komunikasi terbuka dan juga komunikasi tertutup. Baik, dalam pembahasannya masing-masing dari informan yang berketerangan sebagai orang tua menjelaskan jika komunikasi yang dijalankan pada keluarga mereka cukup terbuka, di mana masuk ke dalam kategori komunikasi terbuka, karena terlihat jika masing-masing orang tua ini merasa mengatakan jika komunikasi yang terjadi sudah apa adanya dan juga saling terbuka kepada anaknya. Lalu pada informan anak, 2 di antaranya mengatakan jika komunikasi yang terjadi pada keluarganya adalah komunikasi terbuka, namun satu di antara 3 informan tersebut merasa komunikasi yang terjadi pada keluarganya adalah merupakan komunikasi yang tertutup. Lalu lanjut ke pembahasan di mana pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak ini bisa dapat mempengaruhi hubungan di antara mereka. Komunikasi yang terbuka dan positif dapat memperkuat ikatan secara emosional dan membantu anak tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri. Namun sedangkan pola komunikasi interpersonal yang terlebih tertutup dapat menciptakan rasa yang tidak nyaman dan dapat juga merugikan perkembangan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5 terkait penutup dalam poin kesimpulan dan juga saran. Dalam kesimpulannya adalah pola komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak menjadi suatu hal yang penting dalam suatu keluarga, di mana pola komunikasi keluarga ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu hingga antara anggota keluarga pun dapat berbeda. Namun penting untuk membangun pola komunikasi yang sehat dan terbuka agar setiap anggota keluarga merasa didengar, dihargai, dan juga dicintai. Dengan tumbuhnya menjadi anak homeschooling yang merupakan sistem pendidikan alternatif ini juga membuat anak-anak homeschooling ini menjadi membutuhkan ataupun melibatkan partisipasi orang tua yang lebih dalam dari dalam proses belajar mengajar hingga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, karena homeschooling ini memiliki waktu luang yang lebih banyak dan juga memiliki kebebasan dalam mengatur waktu belajar, sehingga permasalahannya juga dalam memotivasi belajar anak homeschooling ini perlu melakukan ekstra karena semuanya melakukan sendiri. Dan dari keenam informan, dari 3 informan orang tua yang menyatakan jika kalau komunikasi yang terjadi pada keluarga mereka merupakan komunikasi yang terbuka. Di mana komunikasi terbuka ini juga orang tua merasa kalau komunikasi yang terjalin adalah orang tua dan anak dalam dialognya terbuka dan jujur, dan juga sang anak diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan juga perasaannya. Lalu dari 3 informan A sebagai anak menyatakan, 2 diantaranya menyatakan jika komunikasi yang terbuka, dan 1 diantaranya menyatakan komunikasi yang tertutup. Di mana komunikasi yang tertutup ini orang tua dan anak tidak terlibat dalam suatu dialog yang terbuka dan jujur, dan juga anak merasa tidak nyaman untuk menyampaikan pendapat dan juga perasaannya. Oke, dan juga saran dari penelitiannya ini adalah bagaimana orang tua dan juga anak saling berusaha untuk terbuka satu sama lain, yang akan nantinya juga akan berdampak baik pada
komunikasi yang terjadi pada suatu keluarga tersebut. Dan juga karena pola komunikasi ini akan sangat mempengaruhi hubungan di antara orang tua dan anak gitu. Dan juga komunikasi yang terbuka dan positif ini akan memperkuat ikatan emosional dan juga membantu anak tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri. Terus sedangkan pola komunikasi yang tertutup dapat menciptakan rasa yang tidak nyaman dan juga mungkin akan merugikan perkembangan dari sang anak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.